Shalom semuanya. Yang kanan shalom, yang kiri shalom. Woo! Gimana kabarnya, baik? Luar biasa ya. Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita mau bareng-bareng ibadah lagi. Hari ini juga aku gak tahu kenapa Tuhan kasih tema lagu-lagunya tuh tentang bersyukur semua. Dan yang ini sih yang aku dapat sih, bahwa dalam keadaan apapun ternyata Tuhan mau kita bersyukur gitu. Aku tahu mungkin ada sebagian kita yang susah akhir-akhir ini untuk ngomong terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan baik. Aku juga yakin gak semua kita gampang mengucapkan hal itu gitu. Tapi yuk hari ini apapun yang lagi kita alami, apapun yang lagi kita lewati, seberat apapun yang hal-hal pekerjaan, sekolah misalkan, lagi semumut apapun itu. Tapi kita mau sama-sama yuk kita bersyukur, kita ucapkan terima kasih Tuhan. Saya ajak semuanya untuk kita saat teduh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama katakan, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Rancangan indah terjadi di kami Tuhan, makasih, makasih, makasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Tak ada lembah kelam yang kami lewati tanpa-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Terima kasih Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Kau Yesus, Kau Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Bapa. Kami angkat tangan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Bangkitkan jiwa bersyukur. Terima kasih Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan, setiap kejadian di dalam kehidupan kami, baik itu yang baik maupun yang buruk, semuanya mendatangkan kebaikan. Dan satu hal yang membuat kami bersyukur Tuhan, kami tahu di segala kondisi kehidupan kami ya Bapa, Engkau hadir menemani kami karena Engkau Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Alasan itu ya Tuhan yang membuat kami selalu bersyukur ya Bapa. Dan tidak ada satupun alasan untuk kami tidak mengucapkan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan hari ini ya Bapa. Kami mau dipenuhi oleh sukacita-Mu ya Tuhan, oleh sukacita surga-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tos dong, samping kiri kanannya minimal 6 orang. Kita mau bersuka cita, amin. Yang suka cita, teriakan, yeay. Mantap. Suka cita. Cita selamanya, amin. Sukacita, dunia takkan sanggup. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan. Aku ada di dalammu, sama-sama katakan kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kita semua mau bersukacita, amin. Kasih senyum samping kiri kanannya dong. Terlihat sukacita semuanya. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita namanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita namanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Amin. Walaupun di luar mendung ya teman-teman. Walaupun mungkin hari-hari ini lagi banyak yang sakit atau segala macam, tapi kita mau tetap bersukacita karena sukacita yang kita miliki datangnya dari surga, amin. Amin. Terima sukacita surga. Karena
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Yes Lord, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, makasih. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Masih tetap sukacita, amin. Yang masih merasakan sukacita sama-sama katakan amin. Masih tetap berdiri teman-teman. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau ambil lagi saat teduh sejenak. Biarlah lagu ini mengingatkan kita kembali bahwa kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi Tuhan, karena Kau tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Teramat baik Kau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada hari ini karena Engkau Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang hambanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau adalah Allah yang teramat baik ya Bapak buat hidup kami ya Tuhan. Entah mungkin hari ini kami sedang merasa senang atau mungkin lagi gak senang Tuhan. Entah mungkin kami lagi banyak masalah ataupun mungkin masalah kami baru selesai Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan Engkau yang berikan kami hikmat ya Tuhan, berikan hamba-Mu hikmat juga ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu hari ini ya Tuhan, di ibadah sing hari ini ya Tuhan. Biar apapun yang keluar dari lidah hamba-Mu ini juga menjadi berkat untuk teman-teman di sing ini ya Tuhan.
Engkau yang juga berkati setiap dari kami mau mendengarkan firman-Nya Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami pulang dari ibadah ini tidak dengan hati yang kosong, tapi dengan hati yang penuh dengan firman dan kasih Tuhan. Hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman tim PW. Boleh, lampunya dinyalakan kali ya, biar kita nggak ngantuk. Boleh minta tolong, Kres? Nah, mantap. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Di luar udah hujan, bahkan tadi hujan gede banget, jadi mungkin teman-teman yang belum datang masih ada beberapa yang di jalan. Tapi aku happy bisa sharing firman Tuhan lagi di sini. Sesuai tema bulan ini kita mau bahas mengenai keluarga. Dari minggu lalu Cipamela udah sempat sharing soal healing family, atau mungkin dari minggu-minggu sebelumnya mengenai keluarga. Hari ini aku mau bahas lingkaran terkecil dalam keluarga, atau mungkin diri sendiri kali ya. Diri sendiri, setelah itu kita dan pasangan kita. Kalau kita baca judulnya di sini, aku, kamu, dianya aku coret. Kenapa? Digantinya sama Tuhan. Oke. Di tengah kalian punya sosial media lah ya. Udah sering dong dengar berita ada artis ini cerai, ada artis ini ada orang ketiga gitu. Tapi yang kita tahu di firman Tuhan apa? Boleh buka ayat kali ya. Aku nggak masukin di sini. Matius 19 ayat 6. Dunia boleh memberi kita berita-berita cerai, dunia boleh memberikan kita berita-berita mengenai orang ketiga yang mungkin kok bisa ya sekarang pernikahan tuh kayak mainan pacaran gitu loh, udah bukan pernikahan. Nah, aku mau ajak kita untuk sama-sama baca ini bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi aku mau bahas ini sedini mungkin karena aku mau ini adalah jadi prinsip hidup kita sebagai orang Kristen. Apapun yang disatukan oleh Allah gak boleh diceraikan manusia. Oke, jadi kita belajar dari Alkitab itu sendiri, awal manusia diciptakan itu bukan lagi satu tapi dua kan. Ya walaupun awalnya satu, ada Adam. Lalu Tuhan menciptakan si Hawa. Ini boleh di close gak apa-apa. Di dalam kehidupan Alkitab itu, kita belajar ada semacam dua musim lah ya, kayak dua musim lah aku bilangnya mungkin. Oh iya ada deh ternyata. Terus ini ada foto waktu aku merit tahun lalu. Gitu, oke. Kayaknya nggak ada nextnya deh. Ini nggak apa-apa di sini aja. Jadi aku mau cerita dari cerita Alkitab. Tuhan udah kasih contoh sendiri. Ada Tuhan atau nggak ada Tuhan dalam kehidupan berpasangan itu ngaruh banget. Kenapa? Waktu Adam terus ada Hawa dan mereka menyertakan Tuhan di Taman Eden, mereka hidupnya nyaman loh. Mereka hidup dengan happy, mereka hidup dengan penyertaan. Dia menyertakan Tuhan dalam Taman Eden, ya akhirnya mereka happy kan. Sampai akhirnya di kehidupan mereka meninggalkan Tuhan dan menggantikannya dengan ular. Gitu kita lihat, oh ketika judulnya adalah Adam, Hawa, dan ular, udah bukan Adam, Hawa, dan Tuhan, kemuliaan Allah meninggalkan mereka. Mereka mengacaukan rencana Allah untuk pernikahan Allah yang berkati. Sampai akhirnya ya mereka dengan adanya ular, mereka menyingkirkan Tuhan dan mereka menyakiti hati Allah karena mereka nggak taat kan. Tuhan udah bilang buah yang ini nggak boleh dimakan. Sampai akhirnya Hawa makan dan dia malah ngasih ke Adam dan dia makan juga. Dari sini kita udah dikasih lihat buktinya di Alkitab. Kita melihat bahwa pentingnya menyertakan Tuhan sebagai orang ketiga dari kita dan pasangan kita dibanding menyertakan orang lain. Next.
Poin pertama yang aku mau mention adalah berfungsilah dengan baik apapun yang terjadi. Berfungsi dengan kegunaan diri kita masing-masing bukan supaya pasangan kita jadi orang yang lebih baik, tapi supaya kita berkenan di hadapan Allah. Jadi kadang mungkin kayaknya bisa di-pause deh, aku takutnya bergerak. Oke, jadi aku sering banget denger, aku mau pacaran sama si dia, ya emang sih orangnya males. Aku hari ini akan lebih bahas mengenai kita dan pasangan ya. Iya dia orangnya males, kayaknya aku bisa deh nularin dia biar orangnya gak males. Siapa yang pernah kayak gitu pacarannya? Oh enggak ada yang aku, enggak bagus lah, berarti gak boleh kayak gitu ya. Jadi kita itu harus berfungsi dulu sebagai diri kita yang, versi diri kita yang terbaik. Apapun yang terjadi. Karena aku mau baca Efesus 5 deh. Ada? Ayat 1 dulu aja. Dari Efesus 5 ini, judul perikopnya itu mengenai hidup sebagai anak-anak terang. Boleh kita baca dari Efesus 5 ayat 1 sampai 5 deh. Kita baca bareng-bareng ya, aku ganjil kalian genap. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah Kristus dan Allah. Kalian kalau mau baca satu perikopnya ini tuh intinya sebagai hidup sebagai anak-anak terang. Di sini kita dikasih tahu gimana caranya untuk kita hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kenapa kita harus jadi berfungsi sebagai diri kita yang baik? Dan kenapa kita harus belajar dari Efesus 5 ini? Karena ketika kita tahu kebenaran dan kita hidupin, kita lakuin setiap hari, ya kita akan berfungsi sebagai orang baik, berfungsi dengan baik. Karena berfungsi, kayaknya aku ada tulis quotes di next. Nah, kita baca bareng-bareng deh biar ingat. 1, 2, 3. Berfungsi sesuai dengan kegunaan diri kita masing-masing dengan baik, bukan supaya pasangan kita jadi baik, tapi supaya kita berkenan di hadapan Allah. Aku mau kita ini jadi mindset kita semua baik-baik. Ketika kita berfungsi sebagai diri kita yang jadi baik, itu bukan supaya kita dikagumin sama pasangan kita. Bukan supaya aku biar makin disayang deh sama pasangan aku. Tapi supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang ciptain kita bukan pasangan kita. Atau mungkin kita berkenan di rumah itu bukan supaya berkenan di hadapan orang tua kita doang, tapi supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi nggak ada tuh aku pacaran ini supaya aku dapet gini-gini. Siapa yang di sini kadang suka punya ekspektasi sama orang lain? Langsung angkat tangan loh. Jadi nggak ada tuh ya ekspektasi, nggak ada tuh ya aku berharap deh, aduh Tuhan aku pengen deh dia peka supaya aku tuh diginiin gini. Tuhan aku mau dong punya ekspektasi pasangan aku mau yang kayak gini. Ketika kita berekspektasi, itu kita nggak berfungsi dengan baik karena kita fokusnya ke orang lain, bukan fokus ke diri kita sendiri. Kalau misalkan contohnya di Alkitab ya, aku pakai contoh Alkitab lagi, contohnya Adam dan Hawa deh yang paling gampang. Ketika Adam diciptakan Tuhan ke dunia ini di Taman Eden,
Adam mengenal taman itu, Eden jadi ya Adam yang mengenal taman itu, dia yang kasih nama hewan-hewan, dia yang udah tinggal duluan di situ. Dia itu punya tanggung jawab untuk berkomunikasi sama si Hawa dong untuk jelasin untuk menjelaskan si tamannya itu. Jadi aku mau ingetin juga buat cowok-cowok di sini, seperti contohnya si Adam. Seorang laki-laki itu bukan cuma punya kekuatan fisik, atau mungkin kita nggak cuma punya kekuatan lebih pintar, atau mungkin lebih memimpin, tapi karena knowledge dan cintanya kalian ke Tuhan, itu yang bikin kalian jadi berfungsi dengan baik. Karena apa yang kalian cerminkan, nanti itu akan mencerminkan keluarga kalian seperti apa. Betul nggak kok Berni? Harus ditembak langsung ke suaminya gitu ya. Begitu pula seorang istri, ya ini cerminan buat aku juga nih waktu aku bikin khotbah ini ya. Perempuan-perempuan di sini, kita itu diciptakan untuk menolong suami. Jangan sampai nanti kita jadi ngambil si ular dan menaruh itu di kehidupan rumah tangga kita. Gitu. Nanti untuk fungsi seorang laki-laki dan fungsi seorang perempuan itu bakal banyak banget dibahas di bimbingan pranikah, dan aku rasa itu sangat berfungsi banget sih. Kalau emang kalian mau married, nantinya siapa yang nggak mau nikah di sini? Nggak ada kan, mau nikah semua kan? Kalian yang mau married nanti maksudnya wajib fokus saat BPN, itu sangat berpengaruh untuk kehidupan married kalian. Terus coba back sekali. Nah, kenapa ini fotonya aku pakai foto waktu komsel? Karena kalau misalkan kita ngomongin berfungsi dengan baik, kita nggak cuma berfungsi dengan baik dengan pasangan ya, tapi kita berfungsi dengan baik di tengah komunitas kita, di tengah keluarga kita. Karena ketika kita berfungsi dengan baik dimanapun kita berada, di rumah, di keluarga, di kantor, di sekolah, ya kita akan jadi orang-orang yang berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Karena berfungsi gak cuma ngomongin dengan pasangan tapi juga ke diri sendiri. Next. Sekali lagi berarti. Nah, aku mau bahas, selain kita udah berfungsi dengan baik, kita harus, ketika kita berfungsi dengan baik pasti kita punya pelajaran berharga yang kita ambil setiap hari. Siapa sih yang gak pernah kena masalah, siapa sih yang gak pernah kena problem gitu kan. Ketika kita kena problem, itu pilihannya di kita, kita mau belajar atau enggak. Yang tadi aja, ada ayatnya, nah kelihatan gak? Kelihatan. Nah kita baca bareng-bareng ya. Amsal 27 ayat 17, 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika kita dengar ini, apa sih maksudnya besi menajamkan besi gitu? Kalian pernah lihat pisau yang diasah nggak? Pisau diasah itu bukan pakai, ya ada sih yang pakai batu, tapi lebih ke pisau pakai pisau gitu ya. Ya kayak gitu. Karena besi, menajamkan besi bisa tajam gitu loh, bukan jadi malah tumpul gitu kan. Banyak orang-orang mungkin atau mungkin kita gitu ya, suka bilang kalau pacaran itu kayak sekolah ya, berhubungan dengan lawan jenis tuh kayak sekolah ya. Atau sebenarnya kita berhubungan dengan orang lain pun kayak sekolah sih. Kenapa? Karena kita bakal belajar, kita ketemu orang ini unik nih. Oh orang ini ternyata tipenya begini nih. Orang ini gak bisa deh, gak suka makan ini deh, gak bisa makan pedas. Kayak gitu aja bisa beda-beda kan tiap orang kan. Karena sebenarnya tempat kita berkomunikasi dan di komunitas ini pun adalah tempat kita untuk mengasah diri. Ya sedikit cerita, semalam pun aku sama Berni pun
Ya ada lah ya, kita besi menajamkan besi, kita sempat diskusi sampai akhirnya ya endingnya sempat bisa dibilang berantem nggak? Istilah ya. Cuman at the end of the day ketika aku dan Bernie berantem atau berdiskusi tentang suatu hal, intinya apa? Ada nggak intinya? Ada nggak suatu pelajaran yang bisa aku ambil? Ya ini masuk materi khotbah hari ini ternyata. Ada nggak yang bisa kita petik gitu? Jangan sampai semua energi, semua omongan yang kita omongin sama pasangan kita, kalau kita lagi berantem, ujung-ujungnya kejadian lagi kayak gitu. Besok kejadian lagi kayak gitu, capek gak sih? Jangan nunjuk-nunjuk, gak boleh gitu. Kita harus evaluasi diri ya, pelajaran, ingat. Pelajaran berharga setiap hari. Aku mau make sure untuk apapun yang kita lakuin, bahkan waktu kalian latihan PW gitu ya. Pasti ada satu pelajaran yang kalian ambil. Jangan sampai ya pelajaran itu kalian lupain gitu kan. Sakit gak? Sakit, proses sakit gak gitu. Kadang mungkin kita harus luka dulu, terus baru kita oh gini ya ternyata rasanya sakit luka. Dan kita gak mau kan orang ngerasain luka kayak gitu. Dan ketika proses ini pentingnya menyertakan Tuhan dalam proses itu. Karena ketika kita menyertakan Tuhan dalam proses hidup kita, kita bakal dapet, oh ternyata mau Tuhan kayak gini ya buat aku. Oh ternyata maunya Tuhan ketika aku dapat masalah ini, maunya aku kayak gini bertindaknya. Dan begitu juga kalau misalkan kita di komunitas ini, aku bisa bilang kita komunitas yang Kristen lah ya. Jadi maksudnya ya ketika kalian cerita ke teman-teman di sini, aku berharap kita juga menyarankan dan dapat saran suatu hal yang Tuhan mau, bukan yang dunia mau. Atau kadang soalnya ya, ketika kita dapat masalah atau ketika kita punya masalah, pasti kita pengen dapat jawaban yang kita mau, benar gak? Jadi, tapi masalahnya adalah yang kita mau, jawaban yang kita mau, apakah itu jawaban yang Tuhan kasih? Atau sebenarnya ya kita emang namanya manusia maunya kedagingan aku aja deh yang menang gitu. Bodoh amat orang-orang mau ngomong apa gitu kan. Tapi ya balik lagi ya pentingnya menyertakan Tuhan untuk setiap pelajaran berharga yang setiap hari. Ingat ya judulnya tuh aku, kamu, dan Tuhan. Bukan aku, kamu, dan ular. Terus selanjutnya, ya aku lupa pasang timer tadi dari jam berapa ya? Waktuku sampai jam berapa? Masih lama. Jam 9 malam. Terus udah masuk ke pembahasan nikah nih. Nah, kalau dari baca judulnya kapan waktu yang tepat? Siapa yang di sini udah punya pasangan? 1, 2, 3, 4, 5. Kok ini gak angkat tangan sih? Kamu punya pasangan gak? 1. Kalian pernah gak sih punya goals nih? Goalsnya apa selanjutnya kalau udah pacaran? Ada yang jawab nikah, bener ya mau nikah ya? Pasti kepikiran dong mau nikahnya umur berapa? Mau nikahnya kayak gimana? Atau yang masih single, kepikiran gak sih pengen punya pasangannya kayak gimana? Kepikiran. Terus kapan sih waktu yang tepat gitu loh. Tapi selain kita cuman mikirin kapan sih waktu yang tepat, nikah yang kayak gimana sih yang kita mau. Gitu. Coba deh kita berpikir kapan sebenarnya aku yang siap buat nikah. Jadi ketika kita, mungkin kalian juga sering dengar ini ya, waktu yang paling tepat kita untuk ke jenjang pernikahan adalah kita merasa kita udah utuh. Jadi kita sadar bahwa kita udah banyak banget kelebihan dan butuh orang lain buat berbagi kelebihan itu sendiri. Contohnya misalkan ada gelas 2 gitu ya. Kalau 2 gelas ini setengah isi, ketika yang satu ngisi yang lain kan dia akan kosong ya. Jadi
dia akan kosong gitu, sedangkan yang ini penuh. Kalau misalkan yang kosong nanti akan menuntut isi aku dong. Nah, dia mau isinya sama siapa? Ketika yang isi full ngisi yang ini, nanti yang ini juga akan nuntut yang sama. Isi aku dong, aku kosong. Jadi fokusnya tuh ketika ada yang kosong, mereka tuh fokusnya untuk ngambil. Ketika mereka fokus berikan ya akhirnya dia kosong gitu kan. Kita malah jadi pasien buat pasangan kita, bukan partner. Lanjutnya mungkin yang tadi aku bilang, siapa yang suka masih punya ekspektasi? Siapa yang di sini masih punya egonya tinggi? Gak usah dijawab. Kadang kita minta dipuji, kadang kita minta diberi afirmasi, divalidasi. Oh ini nanti, kayaknya itu nanti deh. Minta dia aja gak apa-apa. Itu kita tandanya belum siap. Contohnya ya, tadi yang kejadian, oh iya bener deh habis ini bener. Contohnya ada di Adam, di cerita Alkitab itu sendiri. Kita baca bareng-bareng Kejadian 2 ayat 20. 1, 2, 3. Manusia itu memberi nama kepada salah ternak. Ada burung-burung di udara. Nah, dari cerita Alkitab ini, di sini Adam tuh lagi sibuk ya. Kayak dapat proyek baru nih, ada lahan gitu kan. Tuhan, aku lagi mau kasih nama-nama binatang nih. Aku lagi sibuk deh, job desk-nya lagi banyak gitu kan. Ketika Adam lagi sibuk, Tuhan ngeliat di Taman Eden ternyata nggak ada ya penolong yang sepadan sama dia. Ketika Adam lagi sibuk dengan fungsinya di saat itu, dengan job desk-nya menamai binatang di taman, ide pasangan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari si Adam. Habisnya next-nya apa ya PowerPoint-nya coba next. Oh ya, boleh. Ketika si Adam itu, si Hawanya datang saat si Adamnya lagi fokus kerja, lagi fokus untuk berfungsi menjadi dirinya yang terbaik, bukan fokusnya mau nikah, bukan fokusnya mau punya pacar. Jadi aku mau ingetin buat kita semua yang mungkin kadang fokusnya aku mau nikah gitu kan. Cari duit gitu kan. Iya bener sih, tapi yuk kita fokus lebih ke job desk yang Tuhan mau apa sebenarnya buat kita. Job desk ya untuk menyertakan Tuhan tuh apa? Karena hidup ini tuh bukan cuman soal uang, tapi hidup ini soal ya tujuan kita ke dunia mau ngapain gitu loh. Ya untuk bikin Tuhan happy kan, bukan cari uang yang banyak. Next. Nah tadi kan udah sempat di-mention tuh. Soal di ayat 20 tuh, baginya ia sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya iyalah di sana kan gak ada manusia lain cuman Adam doang gitu kan. Ya itu salah satu clue-nya ya, kita harus punya pasangan adalah sama-sama manusia gitu ya. Terus pasangan sepadan tuh yang kayak gimana sih? Coba ada yang bisa kasih contoh gak sih, misal sepadan menurut kalian tuh apa? 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 Israel? Sepadan adalah? Jangan dong. Sepadan menurut kalian tuh apa? Apa? Setara. Israel? Sama. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada yang gak setara atau tidak seamin gitu, yang ngajakin pacaran gimana? Nggak boleh. Aku ingetin nih, tandain satu-satu ya ngomong ya. Ya pokoknya selain itu, ketika kita ngomongin penolong yang sepadan, lucu ya di sini anak-anak Komsel semua. Kita tuh harus jadi pasangan yang sepadan, yang setara sama pasangan kita.
Ketika kita ya nggak boleh berekspektasi ya. Ketika kita maunya tuh pasangan kita begini ya kita kayak gitu nggak sih? Setara nggak sih sama dia gitu loh. Yang kita bisa bilang penolongnya sepadan juga kita bisa bilang adalah sahabat. Kalian pasti di sini pasti punya sahabat. Sahabat itu adalah ya awalnya dari teman kan, sampai akhirnya punya sahabat gitu loh. Aku juga mau bilang kalau misalkan pasangan itu haruslah sahabat kalian yang lawan jenis. Ini menurut konsep aku dan Berni. Jadi misalkan pasangan itu ya sahabat kalian yang lawan jenis. Kalau misalkan Ci punya sahabat lawan jenis lainnya boleh apa enggak? Boleh nggak Ber? Beda pembahasan. Ya tapi pokoknya menurut aku dan Berni ya kalau bisa sahabat nomor 1 kalian yang lawan jenis itu ya pasangan kalian. Karena nggak ada kan nanti aku, kamu dan sahabat kamu gitu. Kalau ada meme-nya kan ya. Apa your friend Steve, cucu Steve gitu kan. Terus ya kita harus kayak gitu, harus jadi penolong yang sepadan nanti kalau kita udah punya pasangan. Karena hidup dan menikah, karena kan kita gak cuma nikah doang ya, tapi kita hidup dan menikah. Itu pada dasarnya adalah kita jalanin kesehari-hari kita nih. Ya sama teman hidup kita, iya gak sih? Kan kita nikah gak cuma sehari, nikah ting diberkatin selesai pulang gitu. Tapi ya kamu sampai bangun tidur, mau makan, sampai kalian tua pun kalian bakal terus sama si orang ini gitu. Dan kalian akan terus jadi penolongnya dia. Kayaknya aku ada ayat deh nextnya. Next. Nah kita baca bareng-bareng ya. Yang 21 ganjil, 22 genap. Salah, 22 genap ya. 21 yang 21 cowok-cowok, yang genap cewek-cewek. 1, 2, 3. Cewek-cewek 1, 2, 3. Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. 2, 3. Thank you. Di sini aja PowerPoint-nya nggak apa-apa. Oke, jadi aku mau ingetin lagi kalau di sini diceritain juga kan, ketika Adam lagi sibuk dan Tuhan yang membentuk dan membuat seorang perempuan dan keberadaannya itu adalah diambil dari rusuknya si Adam. Jadi Hawa itu diciptakan karena Allah nggak menemukan penolong yang sepadan ketika di Taman Eden, sampai akhirnya Tuhan menciptakan Hawa. Ya ketika kita bareng nantinya, ketika kita menikah dengan pasangan kita membuat keluarga kecil di dalam dunia ini, kita itu udah menjadi, di sini kan mention ya, kita akan menjadi satu daging. Nah ini, daging dari dagingku. Jadi bayangin deh, misalkan kita sama pasangan kalian gitu ya, berantem gitu, atau mungkin ya bisa bilang berantem lah ya. Ketika kita menyakiti daging kita, daging si pasangan ini, yang which is daging kita, pasti kita akan ngerasa sakit juga karena sebenarnya kita udah bukan 2, tapi 1. Dan ketika kita dalam satu payung yang sama, yaitu rumah tangga pimpinannya Tuhan, itu udah pasti indah banget. Karena ya udah bukan aku, kamu, dan orang lain, tapi ya aku, kamu, dan Tuhan. Karena di sininya aja udah dipersatukan sama Tuhan kan. Kita berfungsi satu dengan yang lain, berfungsi dengan baik, terus kita utuh, terus menyertai Tuhan. Wah gila, udah kebayang pasti deh.
indahnya, sepadannya tuh kayak gimana. Coba nextnya habisnya apa ya? Kayaknya langsung, oh ya back dulu deh. Back dulu. Ketika kita dalam rumah, ketika kita dalam keluarga, orang tua kita, komunitas kita di sini, sebenarnya juga satu tubuh Kristus gitu loh. Aku mau ingetin ke kita semua bahwa sebenarnya kita di sini tuh udah bukan teman yang asal kenal doang gitu loh. Apalagi kita lingkungannya nggak terlalu besar ya. Jadi aku mau berharap banget kita teman-teman di sini tuh ketika kamu ada apa, ya kita we are here for you gitu loh. Kayak kemarin kita punya berita duka kakaknya teman kita atau mungkin sebenarnya teman kita juga, Denzi meninggal. Aku happy banget ketika aku tahu Rohmat subuh-subuh datang ke RF Cipto itu di mana ya? Jaksel ya? Senen Jakarta Pusat. Iya kan? Terus itu subuh-subuh datang. Dan Rohmat yang bantu ngurusin dari rumah sakit sampai akhirnya bisa ke rumah duka. Terus teman-temannya semua juga pada datang pagi-pagi. Ya dan aku juga happy-nya aku punya pasangan hidup yang punya visi yang sama. Ketika kita bilang, ya udah ayo kita jalan pagi, aku izin kantor, dia bisa nganterin kita temenin, ya udah kita langsung ke lokasi pagi-pagi. Itu pentingnya ketika kalian punya pasangan hidup yang aku bisa bilang dari Tuhan mungkin ya. Ketika kalian punya pasangan hidup yang sevisi, kalian punya pasangan hidup yang sama nilainya sama kalian, sepadan dan utuh semuanya. Kalian akan melakukan apapun yang maunya Tuhan tuh gampang gitu loh. Enggak yang, udahlah ngapain sih ngurusin anak youth. Ngapain sih datang ke rumah duka pagi-pagi, aku dari BSD. Ke Jelambar berapa jam ya, 1,5 jam ya kemarin ya kita naik motor. Tapi ini udah bukan ngomongin soal capek. Ini ngomongin soal tubuh kita. Bagian tubuh kita yang mungkin lagi ada luka. Ketika kita nggak ngobatin luka itu, kita juga bakal sakit. Aku lebih mau ingetin gitu sih kak kita. Kita sebagai keluarga, kita peduli lah satu sama dengan yang lain gitu loh. Ketika mungkin orang-orang bilang, anak-anak gen yang sekarang mah orangnya cuek-cuek, nggak peduli segala macam. Aku tidak melihat itu puji Tuhannya di sini gitu loh. Ya aku mau kita mempertahankan itu semua. Dan ketika aku juga mau ingetin itu untuk kita di dalam rumah. Karena mungkin kadang kita lebih peduli sama orang lain dibanding orang yang di rumah kita. Ya mereka tetap keluarga kita loh. Kita nggak ada di sini tanpa orang tua kita. Kita tidak ada di sini kalau, ya mungkin keadaan kita nggak sekarang, nggak kayak gini kalau misalkan orang tua kita nggak ada. Aku mau ingetin kita untuk terus menjadi bagian yang utuh, terus berfungsi dengan baik, sebaiknya kita bisa dan menyertakan Tuhan ya di rumah juga gitu. Di komunitas ini yang sebenarnya mungkin visi kita sama kan, serupa dengan Kristus. Susah nggak sih? Susah. Tapi ketika kalian susah dan dapat pelajarannya, jadiin itu pelajaran yang berharga. Dan nyatakan Tuhan setiap hari. Sampai kalian jadi benar-benar diri kalian yang utuh dan berfungsi dengan baik. Nextnya. Kita semua sepadan, sama ya, kita sama-sama manusia. Kita punya fungsi masing-masing. Hari ini aku mau ngajak kita untuk ngomong ke teman-teman di samping kiri kanan kita, thank you sudah jadi teman hidup dan teman bertumbuhku. Kita bilang sama teman-teman kita, yuk kita jalan bareng-bareng. Karena, kenapa sih ini lucu banget. Terus aku mau kita ngajak kita untuk ngomongin teman-teman kita, guys gue hargain lo loh sebagai teman.
Karena semua ini sebenarnya emang kita perlu hargain teman-teman kita gak sih? Karena kalau misalkan kita cuma mau menang sendiri, kita cuma mau ego kita doang yang didengerin, ya buat apa aku nge-share firman hari ini gitu loh. Ini cerita, ini foto waktu Valentine tahun ini ya. Gemes banget ya, pink-pink semua. Aku mau ngajak kita untuk bangkit berdiri. Teman-teman PW ntar dulu gak apa-apa. Bangkit berdiri ya semuanya. Kita mau pegangan sekali lagi, kita bilang sama teman-teman kita, thank you guys sudah jadi teman hidup dan teman bertumbuh. 1, 2, 3. Thank you sudah jadi teman hidup dan teman bertumbuh. Gemes ya, kalian harus ingat nih muka kalian di belakang ribut. Sesar gak boleh kayak gitu. Teman-teman PW boleh maju ke depan. Kita akhiri khotbah ini sambil lagu yang terakhir kali ya. Refnya aja. Karena aku percaya kita semua ada di sini juga karena kasihnya Tuhan. Gak ada lah kita yang kebetulan datang ke sini gak ada rencana Tuhan gitu loh. Kadang mungkin kita gak paham sama rencana Tuhan, kadang mungkin kita ya udah mulai bosen gitu ya sama hidup itu. Tapi jangan lupa kita bersyukur, jangan lupa kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, aku ajak kita untuk tutup mata. Kita bilang, Tuhan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk orang tua kami. Tuhan aku mau berterima kasih Tuhan atas kakak adik kami. Teman-teman kita boleh naikkan doa kita. Terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan atas keluarga kami ya Tuhan. Aku mau bersyukur Tuhan atas apapun yang di kejadian kami ya Tuhan. Worship Yesus. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu ya Tuhan di sini ya Tuhan. Tuhan Engkau yang perlengkapi kami ya Tuhan, biarkan kami jadi anak-anak-Mu yang utuh ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mau terus belajar ya Tuhan, dan mau menyertakan Engkau setiap hidup kami ya Tuhan. Engkau angkat semua keegoisan kami ya Tuhan, biarkan kami hidup di dunia ini bukan karena kami ya Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Engkau yang lindungi kedua orang tua kami ya Tuhan, Engkau yang jaga kesehatan mereka, Engkau yang berkati mereka ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang besar untuk kami semua ya Tuhan. Engkau punya rencana yang besar untuk keluarga kami ya Tuhan. Biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang berfungsi dengan baik ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Civi untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Teman-teman diberkati firman Tuhan hari ini, amin. Mengingatkan kita kembali ya teman-teman,
yang udah punya ataupun yang belum punya pasangan. Intinya kita harus mendekatkan diri dulu sama Tuhan, antara aku, dia dan Tuhan dulu, benahin dulu. Tadi banyak hal yang CV mention, dan aku juga cukup diberkati. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, oleh karena itu kita mau berdoa dulu. Mari kita satu hati berdoa. Kami berdoa dan Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini ya Bapa. Kalau ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali ya Bapa untuk kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan ya Bapa sebelum kami menjalin hubungan dengan orang lain, memiliki fungsi ya Tuhan di dalam kehidupan kami sendiri ya Bapa. Kami berfungsi seperti bagaimana Tuhan merancangkan kami ya Bapa untuk berada di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya ya Bapa Kau berkati persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sambil memberikan persembahan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Civi. Sangat diberkati. Terima kasih. Jam berapa ya? Oke, 5 menit aja. Aku tergerak dikit dari tadi CV khotbah itu aku tergerak untuk dikit aja, untuk sedikit ngebold dari apa yang CV sampaikan. Teman-teman, memang penting untuk kita punya kesadaran penuh ketika kita mau memilih pasangan. Aku mungkin mau kesaksian sedikit dari kegagalan aku. Jadi pelajaran yang berharga. Buat aku penting buat kita tuh sebelum mempunyai pasangan atau yang udah punya pasangan sekarang untuk kita pulih dulu. Karena beberapa waktu lalu aku pernah hancur sehebat-hebatnya gara-gara aku belum pulih ternyata. Jadi ceritanya aku tuh dulunya orangnya caper, cari perhatian karena gak pernah punya perhatian. Punya pacar dan akhirnya pacar saya tuh benar-benar memperhatikan saya sedemikian rupa. Dan aku pikir, oh aku udah pulih nih, aku udah gak caper lagi gitu karena udah ada orang yang memperhatikan aku gitu. Taunya dia selingkuh, dia ninggalin aku dan di situ kayak setengah hidup aku hilang. Bener-bener setengah hidup aku hilang dan itu galau banget. Masa-masa galau aku ya ditemani bernadia awal-awal. Awal-awal dan aku tuh puji Tuhan banget di semasa saya tadi dengerin CV Firman, aku cuma bisa bersyukur sih. Di masa-masa itu aku bisa lewatin karena bukan kekuatan saya sekali lagi, tapi karena Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan taruh saya di tempat ini. Saya ceritanya ke siapa? CV, Koberni, CV Koberni, Karika, Ko Andre, itu menjadi salah satu saksi hidup saya waktu saya mengalami patah hati dan sekarang udah lewat masanya. Semuanya udah jadi pembelajaran. Ketika aku ceritain ulang udah gak patah hati lagi. Yang ada ya saya sangat bersyukur dan akhirnya saya berpikir untuk kedua kalinya kalau saya mungkin Tuhan izinkan untuk menikah, saya gak bakal mau main-main untuk ketemu atau memilih pasangan itu. Dan buat teman-teman yang belum memilih dan belum merasakan mungkin jangan sampai deh. Mending kita yuk pulih dulu masing-masing. Ketika kita udah pulih, kita utuh, kita udah penuh, baru deh kita memilih pasangan kita. Dan aku yakin kenikmatannya bakal jauh lebih dahsyat gitu dibanding dengan kita milih pasangan hanya karena kita kesepian. Karena ya itu yang pernah aku alamin, aku malah hancur sehancur-hancurnya saat itu. Nah, kurang lebih kayak gitulah kesaksiannya. Teman-teman, oh ini pengumuman ya, oke. Pengumumannya adalah, pertama kita mau Natalan, minggu kedua, yeay. Teman-teman, kita Natalannya tuh kan gabung sama anak-anak teens, jadi nanti kita didata, jadi aku mau data di teman-teman di grup, jadi buat yang bisa ikut dan harus ikut, nanti ngedata diri dan kalau kalian mau ngajak teman kalian didata dulu karena kita Natalannya gak di sini, kita Natalannya di luar, tempatnya di mana nanti akan di-mention lagi dan aku yakin, aku pastikan bahwa di Natal kita kali ini kita akan sangat diberkati. Ya, Natal, oke, udah itu aja. Ya udah teman-teman, kita akhiri ibadah kita yuk. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.
Oh iya, terima kasih Vincent. Minggu depan itu kita gak ada ibadah. Aku udah tahu, cuma biar... Oke, ada satu lagi pengumumannya. Jadi gak cuma Natal doang, minggu depan tuh kita minggu kelima. Karena minggu kelima kita gak ada ibadah, kita cuma ada fellowship. Ya, kita berfellowship. Fellowshipnya kita mau ngapain aja dan mau di mana itu nanti di follow up lagi di grup ya. Di grup kita nanti bisa dibaca semuanya. Altero juga ada di grup juga kan ya? Iya. Ya udah gitu aja. Mari kita akhiri ibadah kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Lebih lagi katakan kemuliaan bagi, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita akan tutup dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.